Kain songket itu adalah sebuah pakaian adati yang mengikuti perjalanan seorang anak manusia di Minangkabau. Itu seperti kain daur hidup yang mengiringi setiap ritus kehidupan manusia, dari mulai lahir sampai meninggal. Setiap motif pada kain-kain songket itu tidak hanya sekedar ornamen atau hiasan, tapi ia adalah bentuk pencatatan terhadap nilai-nilai. Nenek moyang kita dulu itu mencatatkan nilai-nilai adat itu dalam bentuk bahasa lisan dan bahasa rupa. Bahasa lisan dalam petatah petitih, bahasa rupa dalam motif songket dan ukiran. Malam itu, keindahan kota Sawah Lunto terasa berbeda. Warna-warni itu datang dari rangkaian songket silungkang yang membalut karya Tuhan Semesta Menjaga. Ya, koleksi songket silungkang yang unik dan langka sedang dipamerkan pada dunia. Balutan songket tidak sekedar menjadi busana. Ada tema dan pesan yang dibawa para model. Ada harmonisasi alam dengan penghuni buminya, diaplikasikan dengan berbagai simbol makhluk ciptaannya sebagai bagian dari potensi yang dihadirkan dari nagari penghasil songket ini. Dalam balutan songket itu juga ada kisah masa lalu yang masih lekat di ingatan generasi mudanya. Memastikan bahwa sejarah itu bukan hanya sebatas cerita turun-temurun, tapi ada pelajaran berharga tentang cinta bangsa dan negara, kebanggaan pada budaya, dan karya anak negerinya. Dalam warna-warni busana berbahan utama songket silungkang itu, ada juga pesan hidup berbudi pekerti luhur, menjaga kesatuan dalam kehidupan yang multietnik di kota Sawah Lunto, berkembang bersama, menjaga warisan dunia. 9 September 2023 menjadi malam yang tidak terlupakan. Ribuan masyarakat menjadi saksi keindahan songket silungkang sesuai dengan tema yang dipilih kali ini, Unforgettable Sawah Lunto. Pesona mahakarya padusi-padusi Minang khususnya dari silungkang ditampilkan di hadapan wisatawan. Sawah Lunto International Songket Silungkang Carnaval Siska digelar oleh pemerintah Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, salah satu kalender of event Kota Sawah Lunto yang rutin digelar setiap tahun sejak 2015 dan masuk dalam Karisma Event Nusantara pada Kementerian Pariwisata. Di sini, di kota wisata tambang yang berbudaya, songket silungkang menjadi produk fashion yang bernilai ekonomis, berdaya saing tinggi dalam industri fashion nasional. Songket silungkang punya kekuatan budaya yang menjadi produk yang mendunia, bernilai tinggi karena keunikan dan filosofi motifnya. Selain sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, songket silungkang juga sudah ditetapkan sebagai indikasi geografis atau paten bersifat kedaerahan. Masyarakat begitu menjaga songket silungkang sebagai warisan budaya Sawah Lunto. Songket silungkang mempunyai kekuatan budaya yang akan membawa produk ini mendunia.
karena keindahan dan cerita di balik kemegahan. Cerita yang sama juga akan datang dari songket khas Minang lainnya. Sejarahnya membawa kita takjub akan kemilau kain khas para raja ini. Istano menjadi tempat kediaman sekaligus pusat pemerintahan Raja-Raja Minangkabau. Kemegahan Istano Basa Pagaruyung menggambarkan betapa luas dan makmurnya negeri Minangkabau pada masa lalu. Kemegahan di bagian luar berlanjut di seluruh ornamen bagian dalam istana. Tidak ada rujukan yang dapat memastikan kapan keberadaan awal mula songket di tanah Minang. Dalam catatan beberapa buku, songket sudah ada di Sumatera Barat pada abad ke-19, tahun 1800-an. Saat itu, hampir di setiap nagari di Minangkabau membuat songket. Masing-masing nagari punya ciri khas songket. Namun songket dari masa lalu itu dalam pengamatan sejumlah peneliti dan pegiat, songketnya lebih halus, dibuat dengan benang-benang yang mengandung emas. Hal ini sejalan dengan maraknya perdagangan emas pada masa itu, di mana masyarakat dari nagari-nagari Luhak Nantigo pada umumnya saat itu melakukan penjualan rempah dan kopi. Mereka lalu membeli benang-benang emas yang dibawa para pedagang dari luar. Sementara pada songket baru, meskipun kesadaran terhadap nilai dan hubungannya dengan simbol serta identitas budaya Minangkabau itu masih ada, secara kualitas tidak lagi bisa dicapai seperti yang ada dalam songket lama Minangkabau. Setiap daerah itu punya motifnya khasnya masing-masing. Mungkin secara umum bisa misalnya ada motif-motif kalau paku atau pucuk arabuang misalnya. Tapi antara satu daerah dengan daerah lain, penggambarnya itu berbeda-beda. Itu yang menariknya di songket Minangkabau. Dan memang ada beberapa daerah memang dengan teknik-teknik khusus, kayak di Morolabuh misalnya. Dia itu lebih agak berbeda dengan songket Minang secara umum, karena memang ada pembauran beberapa kebudayaan di situ. Dahulunya, songket adalah sebuah identitas, pakaian para raja. Identitas itu juga untuk menunjukkan strata. Dulunya di Minangkabau terdapat puluhan kerajaan yang dipimpin para datu dan pengulunya, maka songket itu jadi pakaian kebesarannya. Kain songket itu mengikuti perjalanan hidup sang panghulu. Songket ditenun para perempuan. Kemampuan menenun itu diturunkan secara turun-temurun dan berubah seiring perkembangan zaman. Di Nusantara, tenun tradisional dari Sumatera dikenal dengan sebutan kain songket. Variasi songket membawa istilah balapak pada kain tenun Minangkabau. Balapak adalah jenis kain yang ditenun secara kedap dengan benang-benang emas yang dikenal di Minangkabau. Balapak digunakan untuk selendang, tikulua, bahkan sarung. Balapak berbeda dengan batabua, yang benang emasnya ditenun secara jarang. Saat ini, kualitas kain balapak di Minangkabau mengalami penurunan sesuai masanya. Songket balapak dahulunya halus, punya desain serta bahan yang lebih baik karena didukung bahan baku dan teknik pembuatan. Kepemilikan songket balapak juga hanya untuk orang-orang tertentu, dibuat untuk kebutuhan pribadi dan diwariskan turun-temurun pada keluarga. Yang sekarang lebih sederhana. Kalau kita merujuk teknik pembuatan, banyak perubahan. Dulu kita misalnya mengenal motif tantadu berara misalnya. Sekarang tantadu berara itu seperti garis-garis lurus saja. Ya karena mungkin faktor ekonomi ya, karena sifatnya sekarang kan songket-songket kita itu masif. Jadi memang banyak perubahan dari segi motifnya.
makna? Pasti, ya. Kalau kalau bentuk berubah, udah pasti maknanya pun berubah. Bahkan kita nggak mengenali lagi motif-motif kayak Itiak Pulang Patang misalnya. Itiak Pulang Patang kalau di songket-songket yang sekarang itu dia seperti di ukiran, kadang-kadang garis saja, garis seperti pagar saja, miring. Kalau yang sekarang. Tidak hanya motif dan kualitas benang yang mengalami perubahan. Pemanfaatan songket yang dahulunya hanya untuk adat dan seperti kain daur hidup yang digunakan dari lahir hingga tutup usia, serta hanya untuk keluarga kerajaan, seiring waktu songket semakin berkembang. Barang mewah ini tidak saja untuk upacara adat, tapi juga fashion saat pesta dan jadi bagian dari style. Tertarik mengenal lebih jauh seperti apa halus dan indahnya balapak pada masa lalu, saya berkunjung ke Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Kotolaweh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Uni Nanda. Waalaikumsalam. Halo, Wah, Minangkabau sedang mengerjakan motif apa ini Uni? kita di sini sedang mengerjakan motif canduang. Kalau yang di sebelah sana? Di sebelah sana sudah ada kelihatan motifnya. Coba lihat. Boleh. Langsung aja kita lihat. Ya. Ini motifnya sama-sama yang tadi juga Uni? Beda. Kalau yang tadi itu selendang tuorara. Itu biasanya selendang yang dipakai oleh seorang bundo kandong yang dituakan dalam prosesi barara. Di studio Wasra Minangkabau ini, songket Minangkabau yang sudah punah itu direvitalisasi, diproduksi kembali dengan tetap mempertahankan karakter warna, bahan dan motif yang sama. Walau aktivitas menenun masih ada pada sebagian kecil masyarakat, kualitas kain dengan motif dan desain yang menyamai balapak zaman dahulu kala sudah tak lagi ditemui. Pendokumentasian dan revitalisasi songket Minangkabau sejak belasan tahun lalu diawali Nanda dari penelitian. Uni Nanda juga membaca berbagai buku tentang songket. Meski dalam buku-buku budaya jarang sekali ditemukan sejarah dan foto-foto songket lama Minangkabau tersebut. Dalam kunjungannya ke sejumlah museum dan masyarakat yang mewarisi songket dari neneknya, akhirnya ditemukan salah satu songket Minangkabau lama yang sudah berusia ratusan tahun. Ini adalah salempang rajo dari Sungai Pagu. Kain ini digunakan oleh Raja Sungai Pagu pada upacara penobatannya. Kain aslinya itu sudah berumur hampir 200 tahun dan tidak pernah ditenun lagi. Sekarang kita coba untuk merevitalisasi kain ini, dan yang menarik, kain ini berukuran panjang sekitar hampir 2,5 meter, dan seluruh bagian dari kain ini motifnya berbeda. Ada 35 motif yang berbeda dalam kain ini. Dan proses menenunnya juga sangat rumit ya. Kalau kita lihat ada bentuk ukiran tenunan bertabur kait di sini. Jadi semakin banyak warna yang digunakan itu semakin rumit teknik menenunnya. Ada sekitar 60 benang yang sekali masuk dalam satu baris motif. Jadi awalnya
kain ini ya, kain ini sebenarnya koleksi aslinya sekarang ini di Jenewa, koleksi dari Georges Breguet, salah seorang kolektor kain terkemuka di Asia. Sejak 2013 hingga kini, sudah 9 seri motif songket yang direvitalisasi peraih penghargaan dari UNESCO ini. Songket yang dihasilkan dari Studio Wansra Minangkabau tidak saja unik, tapi juga halus dengan motif penuh makna. Songket jenis balapa itu juga direvitalisasi menggunakan pewarna alami dan juga dari bahan berkualitas tinggi. Ada 9 tahapan, mulai dari memasak benang, ekstraksi bahan pewarnaan, mencelup, menggulung benang, sampai pada tahap finishing. Untuk satu kain bisa memakan waktu sampai 6 bulan. Karena itu, harga yang layak untuk songket langka yang sudah punah yang diproduksi kembali bisa mencapai 25 juta rupiah untuk sehelai kain songket. Harga itu sangat pantas untuk sebuah proses, sejarahnya dan tingkat kerumitannya untuk sebuah hasil yang luar biasa dan langka. Songket Minangkabau memiliki motif-motif yang unik dan cerdas. Di dalam setiap motif mengandung nilai-nilai ajaran adat Minangkabau. Maknanya simbolik, tersirat dan punya makna tersurat, bahkan makna tersembunyi. Dalam songket Minangkabau itu motif itu bukan hanya sekedar ornamen, tapi dia adalah bentuk pencatatan dari nilai-nilai falsafah, aturan adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Misalnya seperti ini motif Salok Laka. Jadi kalau kita lihat di sini ada bentuk relung dan ada bentuk yang geometris. Bentuk relung ini adalah adat, menyimbolkan adat. Yang bentuk yang eksak ini, yang lurus, yang geometris ini, itu menyimbolkan syara. Jadi syara mengatur, adat memakai. Jadi garisan yang jelas sudah diberikan oleh syariat dan adat menyesuaikan diri dengan syariat yang telah ditetapkan. Seperti ini juga misalnya ada motif kalok paku. Kalok paku ini maknanya adalah pentingnya introspeksi. Jadi jangan menghakimi orang lain sebelum melihat kesalahan kita dulu. Songket Minangkabau merupakan yang terhalus dan sangat kaya dengan motif-motif bermakna simbolik dan filosofis. Jika dicermati produk-produk budaya Minangkabau yang dihasilkan sekitar 100 tahun lalu, memperlihatkan Minangkabau memiliki kualitas songket yang sangat membanggakan. Minangkabau pernah mencapai suatu fase perkembangan yang mampu menciptakan karya budaya yang kualitasnya melewati zaman penciptaannya. Songket lama yang direvitalisasi untuk diproduksi kembali cenderung berorientasi pada kesadaran nilai dan ekspresi budaya Minangkabau, karena di dalamnya ada simbol dari kebudayaan Minangkabau. Nah, barangkali ini mungkin ada ceritanya, ini di dalamnya apa? Iya, ini salah satu karya kita yang masterpiece ya. Ini songket dari daerah Kota Barat. Bisa dibuka? Buka aja. Boleh. Nah, kita lihat Ica apa isinya. Dibungkus pakai kertas bebas asam. Oh, iya. Jadi dia tetap terlindungi ya. Nah, ini Lebih cantik lagi ya, Uni. iya songket yang dipakai oleh anak Daro dari daerah Koto Gadang. Oh, dari daerah Kota Gadang. Ini mempunyai cerita yang seperti apa ini? Songket yang dari Kota Gadang ini, Uni. Jadi khasnya Koto Gadang itu adalah motifnya banyak menggunakan motif kalok paku. Kalok paku. Iya. Motif kalok paku yang di mana itu? Yang seperti ada di sini. Oh, ini. Oke. Ya, ini. Dan ada motif akacino. Jadi kalau paku akacino tuh hampir selalu ada di setiap motif Koto Gadang. Dan yang khasnya mereka itu memiliki komposisi yang rumit. Komposisi yang rumit. Iya.
Jika dahulunya setiap nagari di Minangkabau membuat songket, kini hanya beberapa daerah di Sumatera Barat yang masih memproduksi kain indah itu. Pandai Sike salah satunya, nagari yang tersohor di Nusantara sebagai penghasil songket dari ranah Minang. Semburan emas pada kainnya, beragam motif yang muncul di permukaan kain menyimbolkan kemakmuran tanah Minang yang kaya akan kemilaunya. Kain songket Minang tak hanya sekedar kain, ia adalah pesona budaya yang punya sejarah panjang yang syarat akan makna. Dari dulu hingga kini, songket tetaplah barang berharga. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Pandai Sike mengembangkan kain songket agar terus lestari. Pemuda juga mulai memutus stereotip hanya perempuan yang bisa menenun dan mampu menghasilkan songket balapa yang halus, serta mampu mendesain baju yang lebih beragam menggunakan kain songket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica, baru sampai, Ca? Iya, udah. Lagi ngerjain songket udah? Iya, ini lagi ngerjain songket. Boleh, Ica. Mau belajar juga udah? Emang mau belajar? Pengen tahu ini Pengen jenis tahu. songket yang udah kerjakan sekarang ini jenis apa udah? Ini jenis songket balapa. Oh, Songket balapa. balapa. Soalnya balapa itu kan motif penuh. Oh, motif penuh. Cara Ini- pembuatan ini berarti benangnya butuh berapa ini nih helai gitu? Oh, udah. Kalau di sini songket hitungannya gigi suri. Gigi suri, Iya. gigi suri itu Ini maksudnya gigi gimana? suri. Oh. Jadi satu gigi suri ini isinya 2 helai benang. Oh, 2 helai benang. Iya. Banyak berarti ya, Iya, udah ini ya. mungkin satu ini dari ini ada sekitar 2.500. Oh, 2.500. 2.500 helai benang. Tidak sekedar pengrajin, Uda Eridal juga melakukan modifikasi terhadap berbagai motif songket. Beberapa kain balapa dengan motif khas Pandai Sike masih disimpannya. Kalau yang dari Pandai Sike itu selalu ada itu kan batang pinang, bayam, atu badah, salu alaka, kaliko lah penambahan belakangan. Jadi motif-motif Pandai Sike itu kayak motif Pandai Sike itu ada yang nyabui cakar-cakar, cukai kalua, iko sejenis salapah, iko casai kalamai, tampok manggi. Iko sejenis salapah jo, kalau iko tari Bali, kalau iko kiti-kiti. Keindahan songket tidak terlepas dari ketelitian dan kesabaran si penenun. Sebuah tenunan songket akan memakan waktu yang lama dalam proses pembuatannya, bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Songket Pandai Sike juga memiliki ragam motif. Motif itu sendiri tidak hanya mengandung keindahan, tapi juga mengandung nilai falsafah hidup bagi orang Minangkabau. Minangkabau menjadikan emas sebagai simbol kemakmuran. Simbol ini pun dituangkan pada kain songket khas Minangkabau. Songket Minangkabau lebih merupakan manuskrip filosofi orang Minangkabau dahulu. Dua jenis kain songket yang cukup populer saat ini di Sumatera Barat adalah songket Silungkang dan songket Pandai Sike. Meski keduanya sama-sama berasal dari ranah Minang, tapi keduanya mempunyai perbedaan yang mempunyai ciri khas yang berbeda. Kain songket dikenakan pada upacara-upacara adat. Saat ini, para pewaris seni tenun tradisional ini konsisten menggunakan kain indah ini dalam berbagai event. Keindahannya larut bersama berbagai generasi.
Wanita Minang, Bundo Kanduang mengenakan songket beragam motif dan warna, menunjukkan keragaman yang berkembang harmonis di negeri ini. Songket Minangkabau adalah warisan budaya Indonesia yang tersusun dengan pola yang unik. Keunikan yang sama-sama kita jaga untuk keindahan dan pesona Indonesia.